Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni dosa almarhum Arjuna Tamaraya, 21 tahun, seorang mahasiswa musafir yang ditemukan tewas mengenaskan di halaman Masjid Agung Sibolga. Sungguh sangat disayangkan, korban yang berniat beristirahat di masjid justru mendapatkan perlakuan pengeroyokan dari pemuda setempat. Peristiwa ini sungguh bertentangan dengan ajaran Islam yang memandang bahwa nyawa manusia adalah anugerah yang amat berharga, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, bahwa Allah menetapkan pembunuhan seorang manusia sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Bahkan pengagungan atau mulianya nyawa seorang manusia, terutama nyawa seorang muslim, lebih besar nilainya dibandingkan Ka'bah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hancurnya Ka'bah lebih ringan daripada hilangnya nyawa seorang manusia. Dalam riwayat lain, beliau menyatakan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang muslim adalah suci dan haram dilanggar. Sama sucinya dengan hari Arafah, bulan Zulhijjah, dan kota Makkah termasuklah Ka'bah. Hal ini menunjukkan betapa sakralnya nyawa manusia di mata syariat Islam. Peristiwa ini menunjukkan betapa jauhnya pemahaman kaum muslimin terhadap agamanya sendiri. Mafhum persaudaraan muslim atau ukhuwah Islamiyah telah terkikis akibat tertancapnya paham sekulerisme demokrasi, paham yang memisahkan agama dari kehidupan, yang konsekuensinya menjauhkan agama dari negara. Negara berdiri bukan dengan dasar akidah Islam, melainkan berdasarkan sekulerisme demokrasi, yang tentu konsekuensinya kebijakan dan regulasi negara bukan didasarkan pada keterikatan syariat. Tentu kondisi ini sangat mempengaruhi moral bangsa. Demokrasi dari sisi pilar kebebasan mendorong manusia bebas berbuat tanpa ada rasa takut akan dosa dan pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumil hisab kelak. Sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Pertama kali yang dilakukan Rasul setelah berhasil hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Salah satu fungsi masjid menjadi tempat penampungan bagi orang-orang fakir untuk tinggal dan berdiam di masjid ketika malam datang. Inilah yang disebut oleh Rasul sebagai ahlus sufah. Pengelolaan masjid pada masa khilafah dicirikan oleh perannya yang holistik sebagai jantung kehidupan umat, didukung oleh manajemen terpusat dan terintegrasi. Negara mengarahkan pemanfaatan aset wakaf yang efektif. Masjid dijadikan sebagai epicentrum peradaban Islam yang melayani berbagai fungsi penting, bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, tapi juga pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Masjid dari sisi fungsinya sebagai tempat sosial mewujudkan solidaritas dan menyalurkan bantuan sosial, diantaranya santunan anak yatim dan program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti penyediaan makanan gratis dan tempat istirahat. Bahkan di masa Umar bin Khattab sebagai kepala negara atau sebagai khalifah Amirul Mukminin membangun sebuah rumah yang diberi nama Dar al-Daqiq, yaitu rumah tepung. Dan bangunan ini dibangun antara Makkah dan Syam. Di dalam rumah itu tersedia berbagai macam jenis tepung, korma, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Tujuan dibangunnya rumah tepung ini adalah untuk menolong orang-orang yang singgah dalam perjalanan dan memenuhi kebutuhan mereka, baik muslim maupun non-muslim.
Demikian pengelolaan masjid di masa kejayaan Islam yang tentunya kita harapkan dapat terulang kembali, sehingga tidak terjadi lagi peristiwa tragis sebagaimana yang dialami oleh Arjuna. Karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya bagi kita semua untuk memahami kajian Islam secara kafah, agar tergambar penerapan Islam yang sesungguhnya, sehingga dapat memunculkan kerinduan kita akan penerapan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Hanya dengan tegaknya khilafah, Islam rahmatan alamin dapat realisasi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.